شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, hadirin hadirat siswa siswi SMP Al-Irsyad yang selalu dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakan indahnya sehat, kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat siswa SMP Al-Irsyad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan kerasaan takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya menjauhi dari segala sifat-sifat yang membawa kepada kita semua kepada kemurkaan Allah dan menjauhi diri kita untuk bermalas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kurang lebih ada 3 sifat yang memang perlu kita hindari agar kita bisa meningkatkan keimanan, bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kita selalu menjauhi sifat sombong. Yang mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'adzama fi nafsihi wa ikhtala fi masyiyatihi laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbana." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang membesarkan dirinya atau sombong terhadap dirinya dan merasa angkuh di dalam berjalannya, maka di hari kiamat ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan murka, dia dalam keadaan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sifat sombong ini kita mengetahui dalam firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwa sifat sombong ini hanya dimiliki oleh iblis, yang mana waktu itu iblis diperintah bersujud kepada Allah, tapi iblis tidak mau bersujud kepada Allah. Karena apa? Karena iblis merasa dirinya yang paling baik, karena iblis merasa dirinya yang paling besar, dan karena iblis merasa dirinya lah yang paling hebat daripada Nabi Adam alaihi salam. Nah, dari semua dalil yang kita tahu seperti ini, bahwa memang sifat sombong ini dimiliki oleh iblis, maka hendaknya bagi diri kita agar menjauhi dan tidak sampai menanamkan di dalam hati kita sifat sombong. Dan kemudian sifat yang kedua yaitu sifat kikir, atau bahasa lainnya pelit dalam harta. Rasulullah juga memerintahkan kepada kita semua untuk menjauhi kikir
dan menjauhi sifat zalim kepada sesama. Dengan hadisnya wattaqu az-zulma fa inna zulma, bahwa Nabi memerintahkan untuk wattaqu, menjauh daripada kezaliman, karena kezaliman itu fa innahu zulumatun yaumal qiyamah, karena membawa kegelapan ketika kita berada di hari kiamat. Dan kemudian dalam hadis ini masih ada kelanjutan, fa inna suha. Suha di sini yang diartikan adalah pelit atau kikir. Yang mana juga Nabi memerintahkan kepada kita untuk wattaqu, untuk menjauhi. Karena apa? Kata Nabi, fa innahu ahlaka man qablakum. Karena sifat kikir ini yang menyebabkan kaum-kaum sebelum kita, kaum-kaum umat-umat sebelum kita ini rusak karena kepelitannya atau kikirnya. Untuk cerita kikir ini pada dasarnya akan menimbulkan kecemburuan sosial daripada umat manusia, yang akan membawa kecemburuan dan yang akan menimbulkan kerusakan yang dapat merugikan antar manusia. Yaitu contoh, ketika ada orang kikir, yang miskin akan menjadi miskin, yang kaya juga akan semakin kaya, dan akan juga timbulnya adanya perampokan, pencurian. Karena apa? Karena yang miskin tidak diberikan sesuatu oleh orang-orang yang kaya, dan yang akhirnya timbullah pencurian dan perampokan dan yang lain-lain. Ini dua sifat yang baru saya sebutkan yang harus kita jauhi dari mulai sekarang dan sampai kapanpun, agar kita selalu dalam ridho Allah, agar kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu hubungannya dengan hablum minan nas, yaitu kita harus saling menghormati kepada tetangga. Bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, waktu itu Nabi sampai mengucapkan dengan kalimat di sini adalah kalimat qasam. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Kata Nabi, demi Allah, orang itu tidak beriman. Orang itu, demi Allah, orang itu tidak beriman. Akhirnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa wahai Nabi? Man ya Rasulullah? Siapa yang tidak iman? Kata Nabi, man la ya'manu jarahu biwa'iqah. Kata Nabi, yaitu adalah orang yang merasa, orang yang tidak mengamankan tetangganya, orang yang bisa mencelakai tetangganya dengan bersandingan kepada tetangga tersebut. Kalau kita termasuk tetangga yang baik, kalau kita bukan termasuk dalam hadis Rasulullah ini, berarti kita termasuk orang-orang yang akan tidak beriman kepada Allah. Dari ciri-ciri orang yang beriman ini, kata Nabi, selalu memuliakan tetangganya, tidak meresahkan kepada tetangganya, apalagi meresahkan masyarakat, apalagi merugikan nusa dan bangsa. Hadirin hadirat siswa SMP yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tiga sifat ini, marilah kita sama-sama selalu mengingat dan selalu mengingat agar kita terhindar dari sifat yang pertama, yaitu sombong. Dan kemudian yang kedua, yaitu dari sifat kikir. Jangan sampai kita ketika diberikan rezeki yang melimpah, diberikan rezeki yang lebih, jangan lupa akan sesama kepada manusia. Karena hubungannya ini juga hablum minan nas, ini juga hubungannya dengan manusia. Karena hal yang paling penting selain kita beribadah kepada Allah, yaitu supaya kita baik hubungannya dengan manusia. Dan yang ketiga, kita juga harus berbaik kepada tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, dan seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita, agar kita termasuk orang-orang yang beriman. Dan bukan dalam hadis yang kata Nabi, orang yang tidak mau, orang yang meresahkan daripada tetangganya, maka orang itu adalah bukan orang beriman, kata Nabi Muhammad SAW. Para hadirin hadirat, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.